Cerita komik yang kita bahas kali ini sangat menarik untuk dijelaskan karena akan menceritakan latar belakang Superman dari 4 karakter pada setiap musim. Disajikan dengan 4 edisi masing-masing oleh orang-orang yang berbeda mengenai Superman. Ditulis oleh Jeff Loeb dan digambar oleh Tim Sale. Dirilis pada tahun 1998. Tanpa banyak bacot panjang lebar yang gak jelas, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Yeah. Cerita ini dibuka dengan narasi yang disampaikan Jonathan Kent. Ya, dia adalah ayah angkatnya Clark Kent. Orang-orang sekarang cenderung memanggilnya The Man of Steel, si manusia baja. Dia mengira putranya itu adalah orang paling terkenal di dunia. Bukan berarti dulunya dia pernah tertarik untuk menjadi orang yang terkenal. Dia mampu melompati gedung tinggi dengan satu lompatan, mengubah aliran sungai besar lebih cepat dari peluru yang melaju kencang. Saat itu di Kansas pada sore hari, tepat di depan rumahnya, Clark Kent berteriak memanggil ayahnya yang sedang membajak ladang untuk mengingatkannya sudah saatnya waktu untuk makan malam. Jonathan pun bercerita bagaimana dulunya dia bersama istrinya Martha Kent. Pada suatu malam ada suara yang terjatuh mengerikan yang mereka dengar. Suara itu berasal dari atas langit. Mereka bergegas mencari tahu apa yang terjadi di dekat kebun mereka dan menemukan roket yang terjatuh. Sampai hari ini Jonathan tidak dapat memikirkan cara lain untuk menggambarkannya. Di dalam roket itu ada seorang bayi dan tidak ada sedikit goresan yang ada pada tubuh bayi itu. Sejak saat itulah mereka memutuskan untuk mengadopsi bayi tersebut, menganggap bayi pria itu adalah putra kandung mereka meskipun Clark memiliki sifat seperti Martha. Di saat ini Jonathan kesulitan untuk memindahkan sebuah batu yang besar dengan besi. Clark menawarinya untuk membantunya dan setelah membantunya mereka pun makan malam. Saat itu musim semi yang ada di Kansas. Clark baru saja menyelesaikan tahun terakhirnya di sekolah menengah atas. Tidak terasa sepertinya baru saja kemarin dia masih seorang bayi di roket itu. Ketika makan malam, keluarga Ken dikunjungi keluarga Lana Lang bersama bibinya Ruth. Setelah makan malam, Lana bersama bibinya menunggunya di dalam kendaraan. Lana sempat berbicara kepada Clark, kenapa di saat makan malam tadi Clark hanya diam saja. Clark pun menjawab memang seperti itulah dirinya dan tidak tahu harus mengatakan apa kepadanya. Beberapa saat kemudian, Jonathan menikmati pai buatan istrinya. Jonathan berbicara kepada Martha tentang putra mereka di sore tadi. Clark berubah luar biasa dan dia berbeda dengan orang lain. Ada banyak hal yang tidak diketahui Martha. Setiap hari Clark menjadi bertambah kuat, berbeda dengan anak-anak yang sebaya dengannya, dan apa yang bisa dilakukannya tidak bisa dilakukan oleh anak laki-laki yang lain. Dengan kekuatan dan kemampuan yang sepertinya tidak memiliki batasan apapun, apa sebenarnya yang sedang mereka hadapi? Mereka berharap putra mereka menjadi orang yang baik dan benar. Di saat Martha bertanya kepada Jonathan, apakah mereka tidak sengaja membicarakan putra mereka itu, yang tentu saja dapat didengar oleh putra mereka? Jonathan menjawab, tidak mungkinlah si Clark mendengarkannya karena posisi mereka itu jauh dari kamarnya. Namun ternyata di kamarnya Clark Kent dari tadi mendengarkan pembicaraan kedua orang tuanya, membuatnya merenungkan dirinya sendiri. Clark tidak sengaja mendengarkan kata-kata orang tuanya yang mendiskusikan ketidakpastian mereka tentang masa depan putranya dan berjuang dengan kekuatannya yang semakin besar.
Suatu hari, Clark bersama Lana dan Petros berjalan ke tengah kota. Mereka berbicara mengenai liburan musim panas, di mana Petros berencana akan ke Metropolis dengan kereta api, sedangkan Clark dan Lana belum tau entah kemana. Clark telah mengenal Lana Lang sepanjang hidupnya, meskipun bibinya yang bernama Ruth merasa sulit untuk membesarkannya dengan benar. Martha selalu berkata, Lana sudah memutuskan untuk bersama Clark, tapi Jonathan tidak pernah melihatnya. Sedangkan Petros, ya seorang tipe anak yang mudah menyerah. Mereka memasuki tempat minum-minum. Di sana ada beberapa warga Smallville yang dikenal oleh Clark, seperti Ed Corman, si pemilik kedai. Dia menjadi pewaris satu-satunya kedai The General Store setelah ayahnya meninggal. Ann Winston mengelola The Feed and Green. Tom Landers adalah tukang reparasi dan orang yang sok tahu di Smallville. Caleb Stone punya tempat di ujung jalan, 2 kali lebih besar dari tempat keluarga Ken dan setengah lebih beruntung. Maurice Clark bekerja di pom bensin, dan terakhir ada Burt, orang supir mobil. Clark kenal mereka semua, dan begitu juga mereka semua kenal dengan Clark. Ya, itulah Smallville dengan keanekaragaman warganya. Mereka membahas tentang angin puting beliung tahunan sambil bermain kartu. Sedangkan Petros berangan-angan jika dia memiliki uang $1 juta yang menjadi seorang miliarder, dia tidak akan memberikannya seperti yang dilakukan Lex Luthor di Metropolis. Di saat Lana dan Petros membahas Lex Luthor di Metropolis dan orang-orang yang bermain kartu membahas Clark adalah putranya Jonathan dan Martha, Clark langsung teringat dia sudah ada janji untuk memangkas rambutnya, yang kemudian membawanya langsung ke tempat pangkas rambut Mr. Wilson, tepat di sebelah kedai The General Store. Di saat dia menunggu sebelum pelanggannya selesai, yaitu Shiv Parker, seorang kepala petugas di Smallville, Clark mendengar pembicaraan Pete dan Lana mengenai dirinya. Seperti yang dikatakan Jonathan, ada begitu banyak hal yang tidak diketahuinya tentang Clark. Dengan kekuatan dan kemampuannya lah yang sepertinya tidak memiliki batasan apapun. Setelah Mr. Wilson memangkas pelayannya, dia pun memangkas rambut Clark Kent. Namun sayangnya gunting rambutnya malah patah. Clark pun pergi. Si tukang pangkas pun heran dan memutuskan untuk menggantikan gunting rambutnya yang baru. Sam Wilson adalah tipe seorang pria yang menjadikan urusan semua orang menjadi urusannya sendiri, bahkan ketika dia tidak punya hak untuknya. Sebaliknya, Shiv Parker punya hak untuk melakukannya, tetapi percaya akan pentingnya membiarkan orang-orang melanjutkan urusan mereka. Lana dan Pete pun melihat Clark yang pergi berlari keluar dari barbershop untuk menuju ke rumahnya, melewati arus kereta api yang kencang melaju. Sementara itu di rumahnya, Martha memanggil Jonathan dari dalam rumah. Mereka melihat Clark berdiri jauh di depan rumahnya. Martha meminta Jonathan agar menghampiri putranya itu, yang kemudian Jonathan pun menghampiri putranya yang mengatakan dia sangat takut. Ada hal-hal tentang menjadi seorang ayah yang akan ingat sepanjang hidup Jonathan. Bagaimana dia menggendong Clark saat ketika masih bayi. Awalnya dia canggung seperti menggendong ayam, lalu akhirnya dia pun terbiasa. Di pagi harinya dia menemukan Clark berdiri di tempat tidurnya untuk pertama kalinya, penuh kebanggaan dengan senyum yang selebar bulan. Melihatnya mendorong pintu kasa dan berjalan terhuyung-huyung keluar sendiri ke halaman sambil berbicara dengan anjing, semut, dan ayunan teras. Semakin dia memikirkan hal-hal itu, semakin dia membayangkan Clark sebagai anak laki-laki normal, tetapi anaknya itu dapat melunakkan baja dengan tangan kosongnya. Dan dia sangat ingin mengatakan kepada putranya bahwa semua jawaban dalam kehidupan ini dan selanjutnya dapat ditemukan di Smallville. Yang bisa dia janjikan kepada Clark adalah bahwa ibunya dan dia akan selalu menyayanginya. Di saat itu, Martha hanya melihat putranya bersama Jonathan dari kejauhan dan dia pun bersedih mengusapkan air matanya. Suatu ketika ada badai angin puting beliung yang melanda di Smallville. Ya, badai ini adalah badai tahunan. Jonathan menyuruh Martha untuk masuk ke dalam ruangan bawah tanah, sementara dirinya ingin mengamankan peliharaan ternak ayam mereka. Di saat itu mereka sedang menggarap lahan, menanam benih di ladang untuk menuai hasilnya. Clark yang berada di ladang terkejut melihat angin puting beliung yang mendekatinya dan membawa terbang dalam pusaran angin itu, sehingga dirinya terbawa ke tengah pusat kota Smallville dan dia melihat seorang yang terjebak di pom bensin. Dia bisa mengatasinya dan berhasil menyelamatkannya meski pom bensin itu akhirnya meledak dan terbakar. Ada begitu sedikit hal yang seseorang dapat yakini, namun Jonathan percaya dalam kesulitan besar saat itu Clark akan menjadi seorang pria. Clark berhasil menyelamatkan seorang warga yang bernama Clark, namun angin puting beliung telah menghancurkan hampir seluruh bangunan di pusat kota Smallville. Clark pun akhirnya memutuskan untuk segera pergi ke rumahnya. Setibanya dia di rumah, angin puting beliung sudah hilang
hilang dan dia pun menemukan kedua orang tuanya berhasil selamat yang bersembunyi di dalam rubanah bersama si anjing keluarga mereka, Shelby. Mereka pun berpelukan merayakan keselamatan mereka dari insiden angin twister tahunan. Setelah kejadian itu, Clark membantu membenahi rumah mereka yang hancur oleh badai angin. Dia kemudian bertemu Pastor Lindquist yang sedang mengurus barang-barang berharganya. Sebenarnya Clark ingin menyampaikan tentang dirinya yang berbeda dengan yang lainnya karena dia mampu mengatasi angin puting beliung yang melanda di tempat mereka. Tapi karena sang pastor tengah sibuk dengan urusannya, Clark pun akhirnya memutuskan untuk tidak menyampaikannya. Mengenai kebenaran yang akan disampaikan berurusan dengan keagamaan yang mendorongnya untuk mengatakan yang sebenarnya, tapi akhirnya dia mengurungkan niatnya. Saat musim semi berakhir, Clark lulus dari Smallville High. Seperti kebanyakan hal, kehidupan terus berjalan, badai terus berlalu, kota pun dibangun kembali. Martha mengajak Clark Kent untuk membeli jas barunya. Kedua orang tuanya membawa koper Clark dari loteng. Jonathan tidak pernah memikirkan waktu mereka bersama sampai waktu itu sepertinya terasa sangat singkat. Menjelang malam, Clark bertemu Lana Lang. Dia mengungkapkan kepada wanita itu tentang dirinya yang sangat berbeda. Dia membawa Lana Lang terbang ke udara, membuat Lana tidak percaya. Namun semua itu fakta yang ada di depannya. Lana percaya Clark tidak sama dengan orang laki-laki yang lainnya. Clark mengakui kepada Lana bahwa apa yang telah dia dapatkan itu suatu kelebihan yang dia tidak tahu entah dari mana dia dapatkan. Namun yang jelas ini adalah anugerah buat dirinya. Di saat itulah dia berniat untuk membantu orang lain. Lana pun menyarankan temannya itu agar meninggalkan Smallville. Clark pun berjanji akan kembali ke Smallville. Sebelum mereka berpisah, mereka pun berciuman. Sebelum pergi merantau ke Metropolis, Clark mendapatkan nasihat dari Martha agar menggunakan kekuatannya itu untuk kebaikan. Sedangkan Jonathan menganggap bahwasanya selama mereka membesarkan putranya itu, sepertinya sudah saatnya untuk melepaskannya agar menemukan jati dirinya di dunia luar. Saat Clark menghampiri ayahnya yang menatap cakrawala matahari terbenam, dia bertanya apakah ayahnya itu tidak bosan melihatnya terus-menerus. Di saat senja seperti inilah, menurut Jonathan, dia masih tegak berdiri untuk menatap matahari itu dan menegaskan bahwa dia tidak akan pernah bosan menatapnya. Di kota Metropolis dan waktu pun berlalu. Seorang tikus desa meninggalkan Smallville dan menjadi tikus kota. Jonathan tidak begitu peduli dengan Metropolis yang menurutnya tidak akan dapat melihat cakrawala kecuali putranya terbang di atasnya. Menurutnya, mungkin itulah sebabnya Clark memilih menetap di Metropolis. Di sana dia mendapatkan pekerjaan sebagai seorang jurnalis di berita harian Daily Planet yang dipimpin oleh Perry White yang memiliki watak yang keras dalam mengatur perusahaan. Di tempat kerjanya itulah Clark berkenalan dengan seorang teman pria bernama Jimmy Olsen, seorang fotografer jurnalis, dan seorang wanita yang memikat hatinya. Wanita itu bernama Lois Lane, seorang reporter saingannya yang membuat Clark harus bekerja keras. Ketika Clark mencoba mengajak Lois makan malam, ternyata Lois sudah ada jadwal dengan Lex Luthor yang menurutnya juga ada liputan berita yang dia dapatkan darinya. Di saat Lois bertemu Luthor yang menyambutnya untuk makan malam, ada desiran angin yang kencang di sekitar mereka, membuat topi Luthor pun terjatuh dan terlihatlah rambutnya yang masih berwarna coklat merah. Ternyata desiran angin yang kencang melejit itu adalah gerakan cepatnya sosok yang mengenakan kostum merah dan biru. Sosok itu menyelamatkan seorang pria bocil yang terpeleset dari sebuah gedung untuk menghampiri kucingnya, dan terungkap sosok berkostum itu adalah Clark Kent. Dia dikenal sebagai Superman. Di saat bocil itu berkomentar tentang kostumnya yang terlihat keren, Superman pun menanggapinya bahwasanya kostumnya ini dibuat oleh ibunya agar selalu untuk berbuat kebaikan. Di tempatnya, Luthor melihat sosok yang terbang di luar jendela di gedungnya. Dia ditanya oleh asistennya apakah ada yang perlu dibantunya. Setelah menghisap alat bantu pernafasan, Luthor berkata ini akan menjadi musim panas yang panjang dan panas. Dan pada akhirnya Jonathan dan Martha merasa khawatir tentang putra mereka yang merantau di Metropolis. Berharap putranya baik-baik saja di sana, memiliki teman yang bisa mengenalnya dengan baik, yang menjauhinya dari bahaya meskipun dia adalah Superman.
Narasi cerita ini disampaikan oleh Lois Lane, sosok seorang jurnalis saingannya Clark Kent. Perry White, kepala direksi dari Daily Planet, pernah mengatakan kepadanya, Lois seorang reporter wanita yang hidup hanya dengan 3 aturan. Ketiga aturan itu adalah jangan percaya apapun yang didengar, kedua, setengah dari apa yang dilihat, dan semua yang ditulis. Saat itu di tengah kota, orang-orang melihat Superman di atas mereka. Superman menyapa mereka, "Selamat pagi warga Metropolis." Seperti yang dikatakan Perry White, Lois Lane adalah seorang reporter atau wartawan koran. Dia adalah seorang wartawan wanita yang bagus menurut standar siapapun, dan standarnya Lois cukup dibilang ukuran standar yang tinggi. Lois menyukai aturan Perry karena aturannya itu masuk akal bagi dirinya, karena sekarang aturan-aturan tersebut termasuk dalam kategorinya. Lois menyebutnya sebagai BS, kepanjangan dari kata Before Superman. Ya, sebelum Superman. Dia merenungkan bahwa aturannya sebagai jurnalis telah terganggu oleh karena munculnya pahlawan berkostum yang dia juluki Superman. Tanpa disadarinya, sebenarnya Superman adalah rekan kerjanya di Daily Planet yang bernama Clark. Lois menyebutnya si pemuda Smallville. Sedangkan untuk sebutan Superman itu merupakan panggilan pertama Lois kepadanya. Lagi pula tidak mudah untuk menemukan nama yang cocok untuk seseorang yang seharusnya tidak pernah ada. Collins yang ada di The Star mencoba menyebutnya The Metropolis Marvel, tetapi kedengarannya sangat aneh seperti pegulat profesional. Fotografer Daily Planet, Jimmy Olsen, memanggilnya sebagai Mighty Man. Namun Lois hanya menyuruhnya agar terus memotretnya. Lois bertanya, sebenarnya dia ingin memanggil Superman itu dengan nama apa? Menurutnya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dia bisa terbang, dia bisa melihat menembus dinding, dia bisa mengangkat mobil atau memantulkan peluru dari dadanya atau melakukan apa saja yang ingin dia lakukan. Dan itulah bagian yang membuat Lois terkesima kepadanya karena dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Superman terbang tinggi ke atas langit, dia menahan sebuah roket yang ingin menabrak Metropolis. Di saat itu Lois bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ingin dia dedikasikan? Apakah dia ingin menjadi pahlawan? Tapi kenapa? Yang kemudian nuklir yang ditahannya itu dibawa Superman keluar bumi, yang kemudian dia lemparkan ke arah matahari dan akhirnya meledak. Hidup di dunia ini di mana tidak seorang pun yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk siapapun. Lois menulis tentang hal itu sepanjang harinya, tentang saling kebohongan, saling brutal, dan tentang saling membunuh. Tapi menurut Lois tidak seperti Superman. Dia adalah seorang pria yang membuatnya sungguh mengherankan. Bagi seseorang yang mencari nafkah dengan menggunakan kata-kata, seberapa sering ungkapan kata yang dapat membuat orang kecewa. Tapi dia menjulurkan lehernya untuk semua orang sebagai solusi untuk jalan keluar. Ini hampir seperti kata-kata yang pernah didengarkan Lois. Dia tahu kalau kita pernah berbuat baik atau jahat, maka berbuat baiklah demi kebaikan. Dan Lois dengan pamrihnya mengatakan dia sudah menjadi seorang reporter terlalu lama untuk mulai percaya pada Santa Claus. Namun ketika dia masih kecil bersama adiknya yang bernama Lucy, ada seseorang yang mereka berdua percayai. Sosok pria yang gagah perkasa sambil menunggang kuda putih, memakai mahkota emas dan jubah. Namanya adalah Pangeran Tampan, Prince Charming. Di saat inilah Superman yang baru saja meledakkan nuklir di luar bumi, sekarang dia turun ke bawah dan terjun ke dalam lautan melewati sebuah pesawat, di mana di dekatnya itu ada sebuah kapal milik LexCorp, milik pengusaha kaya raya Metropolis, Lex Luthor. Di saat asistennya memberikan catatan pada sebuah kertas, Luthor yang sedang melakukan rapat dengan bawahannya menerima secarik kertas itu dan dia menunda rapat mereka yang sedang berjalan, beralasan karena ada urusan lain yang lebih penting dari rapat mereka ini. Lois Lane menarasikan, selama bertahun-tahun dia kecewa untuk mengatakan yang sebenarnya, bahwasanya dia sudah bertemu dengan banyaknya pria. Ada yang gagah, ada yang menunggang kuda putih, beberapa bahkan di antara mereka mengenakan mahkota emas. Tapi ketika dia melihat Superman dengan mengenakan jubahnya itu, dunia Lois terasa berubah. Dia pun menjadi tertarik dengannya. Di saat itu Superman berenang di dalam lautan dan menemukan kapal selam yang sudah diincarnya. Petugas kapal selam mendeteksi sesuatu yang mendekati mereka, membuat mereka menjadi panik. Di sana ada bayangan seorang wanita yang sepertinya sedang disandera.
Di pangkalan udara Metropolis yang merupakan wilayah perbatasan, Lex Luthor tiba di sana disambut baik oleh penjaga. Narasi Lois kembali menyatakan, pada suatu malam, Lois dan Jimmy sedang bekerja shift malam. Mereka mengeluarkan edisi terakhir berita The Bulldog seperti yang diminta oleh Perry White. Mereka bosan dan lelah yang membuat mereka mencoba mencari tahu berapa penghasilan seorang kaya raya itu, Lex Luthor. Mereka mengira perputaran uangnya itu sekitar $150 per detik dalam satu hari. Dengan kata lain, jika Lex Luthor menemukan uang $100 tergeletak di jalanan, sepertinya dia tidak akan mengambilnya. Di mana pada saat ini, Superman muncul dengan membawa kapal selam tersebut ke tengah lapangan militer. Dia meminta semua orang agar menjarak darinya dan berharap tidak ada satupun di antara mereka yang menghalanginya. Ternyata di dalam kapal selam itu adalah sekelompok teroris yang melakukan pemberontakan di Metropolis. Sang jenderal sangat berterima kasih kepada Superman. Namun Luthor yang ada di sana tidak suka dengan kesombongannya si Superman tersebut. Menurutnya itu ada di dalam kewenangannya. Teroris tersebutlah yang ternyata melepaskan nuklir ke Metropolis dan seorang pria menahan sanderanya yang terungkap itu adalah Lois Lane. Dengan mengacungkan pistol ke wajah Lois, teroris itu mengatakan kepada Superman meskipun dia telah menghentikan misil nuklir mereka untuk menghancurkan Metropolis tercintanya, tetapi Superman tidak akan bisa menghentikan bangsa-bangsa di dunia untuk melihat kebenaran. Amerika adalah imperialis dan Superman masuk di dalamnya, yang kehadirannya itu sangat mengganggu keseimbangan kekuasaan negara-negara di dunia. Lois Lane meminta Superman agar teroris itu dapat diamankannya. Ketika teroris tersebut melepaskan peletuk pistolnya, Superman bergerak dengan sangat cepat melebihi kecepatan peluru yang ditembakkan. Sebelum peletuk pistol diledakkan, Superman berhasil melepaskan Lois dari cengkraman teroris itu dan berhasil juga mengambil pistolnya dan menghancurkannya. Meskipun Luthor sempat mengatakan dia bisa bernegosiasi dengan teroris itu, tapi Lois sudah diselamatkan Superman terlebih dahulu. Lois Lane kemudian menyerang si teroris dan melumpuhkannya hingga terkapar. Luthor yang melihatnya itu menjadi terkesima, menawarkan kebaikan hatinya untuk mengantarkan Lois dengan limusinnya. Namun Lois berpikir lebih baik yang mengantarnya adalah Superman. Sebelum mereka terbang dan meninggalkan Luthor bersama tentara yang lainnya, Superman sempat mengatakan kepada Luthor bahwasanya misil nuklir yang dilepaskan oleh kapal selam teroris itu berada di dekat kapalnya Lex Luthor. Luthor yang berkilah itu bukan perbuatannya. Dia menganggap Superman baru saja menuduhnya, yang kemudian Superman pun mengabaikannya dan terbang ke atas bersama Lois Lane. Nah, di saat mereka terbang, Lois sangat terkesan dengan Superman dan setelah mengantarnya ke kantor Daily Planet, dia segera menulis beritanya tentang kejadian ini. Di saat itu, dia bertemu dengan Clark Kent. Lois yang tidak mengetahui identitas Clark Kent sebenarnya itu adalah Superman, merahasiakan beritanya kepada Clark tentang insiden di kapal selam. Namun bagi Clark sendiri, dia hanya tersenyum saja. Lois kembali menarasikan, tentu saja dengan keseluruhan ungkapan pangeran tampan yang diungkapkannya itu adalah bahwa hal itu merupakan bagian dari bencana. Kemudian Clark kembali ke apartemennya. Lois kembali menarasikan tentang dirinya sebagai seorang wanita yang tentu saja mempunyai gambaran pria ideal yang ada di dalam benaknya. Dan dikarenakan sosok pria itu sepertinya tidak ada, maka tidak ada pria yang dapat memenuhi standarnya. Namun di saat munculnya Superman, semuanya berubah. Lois sangat tertarik dengannya. Ada begitu banyak hal tentangnya yang dirinya ataupun siapa saja yang tidak mengetahui tentang Superman. Kemana dirinya jika dia tidak sedang menjaga jembatan agar tidak runtuh, atau menghentikan kereta api agar tidak tergelincir, atau menjawab teriakan minta tolong dari seorang anak. Sebagai wartawan, pertanyaan itu sangat menjengkelkannya, dan sebagai seorang wanita sepertinya dia tidak bisa menjawabnya. Sementara itu, Clark Kent rindu dengan kampung halamannya. Keesokannya, Clark kembali ke Smallville dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Narasi Lois menyatakan, di saat Superman tidak ada, Clark pernah berteori dan mengatakan kepadanya Superman pergi ke Fortress of Solitude, yaitu benteng kesunyian sebagai markasnya untuk mengasingkan diri. Jonathan sangat merindukan Clark. Mereka bertemu di kebun jagung dan berpelukan. Nah, di saat makan malam,
Clark menceritakan pengalamannya di kota. Meskipun panas yang ada di musim ini, di sana ada AC yang membuatnya dingin. Dia melihat anjingnya, Shelby, yang terlihat sudah tua. Martha memberitahunya anjingnya itu tetap mengejar 1 atau 2 ayam yang ditangkapnya. Nah, di saat Martha bertanya kepada Clark, hal apa nih yang membawanya kembali ke rumah? Clark menjawab tidak tahu. Mungkin dia rindu dengan orang tuanya. Narasi Lois pun kembali bertanya, di Fortress of Solitude tempatnya itu, apakah di sana Superman bersama istrinya atau mungkinkah bersama pacarnya? Pertanyaan itu dia abaikan meskipun dia terlihat peduli dengan Superman. Di saat ini, Clark sebenarnya ingin menemui Lana Lang sambil membawa bunga, tapi dia melihat pendeta Lindquist yang sedang mencabuti rerumputan gulma di rumahnya Lana. Menurut dari keterangan pendeta itu, bibinya si Lana, Ruth, sudah lama meninggal. Dan sejak saat itulah Lana menghilang entah kemana. Tidak ada satupun warga Smallville yang tahu keberadaannya. Orang-orang mengira Clark lah yang membawa Lana pergi. Namun Clark mengakui dia sudah lama tidak melihatnya lagi. Orang-orang Smallville cukup terbantu dengan masuknya koran Daily Planet di kampung mereka. Semua dikarenakan Clark yang bekerja di media itu. Sang pendeta pun sangat bangga dengan reputasi Clark Kent. Clark dengan lesu yang sudah membawa bunga untuk temannya terpaksa harus menemui Pete Ross ke kedai General Store. Menurut Pete, Lana memberikan postcard dari suatu tempat dan dia sedang melakukan perjalanan liburan. Orang-orang langganan yang ada di sana yang terakhir dilihatnya itu masih bermain kartu di kedai itu yang kembali melihat si Clark. Clark menyambut mereka dengan sangat ramah. Di saat Clark berbicara dengan si Pete Ross, warga yang bermain kartu membahas kesuksesan Clark yang sedang berkarir di kota Metropolis. Pete pun menyatakan kepada Clark bahwasanya dia akan menyusul ke Metropolis untuk menjadi seorang jutawan seperti Lex Luthor. Clark pun menjelaskan dia pernah bertemu dengan miliarder itu. Yang kemudian di malam harinya, Clark bercerita kepada Martha. Meskipun dia kembali ke kampungnya di saat ini, ternyata sekarang sudah berubah. Dan menurut ibunya, Clark memang layak untuk keluar kota. Karena di sanalah dia menemukan jalannya sendiri. Narasi Lois Lane pun kembali menyampaikan, di hari ini adalah hari terakhir musim panas. Ketika sebuah berita sampai ke telinga, Perry White mengirim Jimmy dan Lois untuk meliput sebuah peristiwa di tengah malam. Ada kebakaran di sebuah gedung. Gedung itu adalah Simcoe Labs, sebuah perusahaan baru yang sedang naik daun yang rumornya Lex Corp ingin membeli perusahaan itu. Sebenarnya ini adalah pengambil alihan paksa yang tidak akan bisa dinikmati oleh Lex Luthor. Lois langsung turun ke lapangan mencari kaitan cerita untuk dia tulis dalam liputannya. Langsung saja ke sudut beritanya. Lagi pula, Perry White menginginkan sesuatu yang seru jika Lois menginginkan the front page halaman berita utama. Meskipun petugas damkar sedang bekerja, ada sekelompok petugas lainnya dengan armor hijau ungu. Mereka terbang mendekati gedung. Mereka disebut Guardians of the City yang merupakan orang-orangnya Lex Luthor. Dia melakukan itu untuk mengalihkan perhatian dari Superman agar tidak turun mengatasi masalah kebakaran ini. Tapi itulah tipikal dari seorang Lex Luthor yang melakukan pekerjaannya itu agar Lex Corp dapat mengatasinya. Namun Superman tetap datang membantu memadamkan api yang membara. Meskipun dia dihadang oleh seorang anggota Guardian, Superman mengabaikannya. Dia berjuang dengan setulus hati untuk menyelamatkan korban yang terperangkap di dalam gedung. Salah satunya adalah seorang gadis ilmuwan yang berhasil dia selamatkan. Setelah mengamankannya kepada petugas medis, Superman kembali ke gedung dan meminta para Guardian untuk menjauh dari gedung. Dia memutarkan dirinya dengan sangat kencang sehingga kobaran api yang membara menjilati tubuhnya, mengikutinya terbang ke tempat pegunungan es. Setelah api padam, Superman pun memberitahu Guardian agar tidak lagi melakukan seperti itu yang bisa membahayakan nyawa warga. Sementara Lois mewawancarai seorang wanita ilmuwan yang baru saja diselamatkan oleh Superman tadi. Dengan wanita itulah Lois memberitahu berita headline-nya mengenai Superman yang baru saja menyelamatkan ilmuwan itu dari gedung yang terbakar. Judul berita itu adalah Dia Adalah Malaikatku, sebuah laporan berita yang dialami korban sang ilmuwan yang bernama Jenny Vaughan. Sejak peristiwa itu, Jenny sangat tergila-gila dengan Superman sehingga membuat Luthor menjadi penasaran dengannya. Di saat ini, Luthor bertamu ke apartemen Jenny yang tanpa di luar dugaannya wanita itu mengklipingkan setiap berita apapun mengenai Superman. Dia sangat merindukan Superman. Setiap malam dia selalu bermimpi dengannya. Superman sekarang sudah diterima di kota Metropolis sebagai pahlawan yang ada di kota itu. Luthor mengatakan kepada Jenny agar mereka bersama-sama dapat membantu Superman.
Superman dengan cara yang tidak lagi diimpikan Jenny Vaughan. Tidak ada waktu bagi Lois untuk tidak memikirkan 3 aturan dari Periwet, dan meskipun Superman terbang di depan mereka secara harfiah, selama Lois percaya pada apapun yang dituliskannya itu, dia akan mendandatanganinya namanya di tulisannya itu dengan tulisan yang bertuliskan namanya Lois Lane. Cerita dibuka dengan narasi yang disampaikan oleh Lex Luthor. Dia menyatakan ini adalah kisah cinta yang bukan hanya sekedar antara hubungan seorang pria dan wanita, tapi ini adalah kisah cinta antara seorang pria dan sebuah kota. Saat ini Lex Luthor ditahan di kantor kepolisian kota Metropolis. Dia menjelaskan kota Metropolis adalah kota miliknya. Seperti semua kisah cinta yang baik, kisah ini penuh dengan pengkhianatan, kemarahan, tragedi, dan pembalasan dendam. Sebuah iklan bertuliskan, "Selamat datang di kota Metropolis, kotanya Superman." Beberapa saat kemudian, berita Daily Planet tersebar tentang Lex Luthor yang sudah bebas. Berita itu ditulis oleh Lois Lane. Semua media meliputinya, mengerumuni Lex Luthor untuk bertanya tentang kasusnya yang terakhir. Ternyata salah satu jurnalis yang ada di sana adalah Lois Lane. Dia bertanya kepada Luthor bagaimana rasanya menghabiskan malam di Slammer. Luthor menyambutnya dan begitu juga para rekan-rekan media lainnya dengan senang hati. Dia menjelaskan kasusnya ini hanyalah kesalahpahaman dan dia akan menyelesaikan masalahnya. Menurutnya, dia tidak bersalah. Helikopter pribadinya pun datang menjemputnya, dan sebelum dia pergi, Lois sempat meminta Jimmy untuk memotret Lex Luthor. Narasi Luthor pun menyatakan, menurutnya dia telah dikhianati. Ya, dikhianati oleh seorang yang bukan manusia. Orang itu adalah alien. Ya, Superman. Lex Luthor pun sebenarnya dibebaskan dari penjara karena ditangkap atas kejahatan yang tidak diketahui. Namun yang pastinya adalah Superman lah yang menjadi penyebab pemenjaraannya itu. Luthor yakin bahwa Metropolis telah mengkhianatinya demi sosok Superman yang membuatnya berusaha keras untuk membalaskan dendam kepada Superman karena telah mencuri kotanya darinya. Yang akhirnya Luthor pun sampai di rumahnya. Namun ketika dia sampai di tempatnya, asisten-asisten pribadinya menyampaikan kepada dirinya tentang wali kota yang ingin menemuinya, keuangan bank yang sedang dikerjakan, dan juga pers yang sering menghubunginya sejak dari pagi. Luthor pun menjawab tidak di saat ini untuk mengurus semuanya karena dia ingin menenangkan pikirannya dengan minum wine. Kemudian dia membersihkan dirinya, dia pun bercukur, namun ketika asistennya sedang mencukurnya, malah membuat luka di wajahnya. Luthor tidak memarahinya dan malah memaafkannya. Yang kemudian dia pun pergi ke ruangan kerjanya, sibuk memikirkan sampai di malam hari untuk menyiapkan rencananya membalaskan dendamnya kepada Superman. Karena kota ini adalah kotanya dan tidak boleh ada orang lain yang melindungi kota ini selain dirinya, yang ternyata muncul pula si Superman sambil melayang di luar jendela kerjanya. Dia berkata kepada Superman, dia akan mengundang Superman untuk minum, tapi dia membayangkan orang seperti Superman sepertinya tidak suka minum. Menurutnya, dengan minuman keras mungkin akan bermanfaat baginya. Dia pun kemudian mengungkapkan, jauh sebelum Superman muncul di Metropolis, dirinya sudah ada terlebih dahulu. Dia telah membangun kota Metropolis dari kota biasa menjadi kota paling kuat di dunia. Kejahatan itu singkat, tapi Lex Luthor itu selamanya. Meskipun demikian, Superman hanya mendengar semua ocehan Luthor. Beberapa orang ingin menyebut waktu itu sebagai autumn, ya musim gugur, sedangkan Luthor lebih menyukai kata fall, istilah yang umum digunakan oleh warga Amerika. Dia menemui seorang ilmuwan bernama Dr. Teng yang bertanya tentang proyek mereka. Dr. Teng menyatakan fase pengerjaan pertama mereka hampir selesai dan dengan bantuan Jenny Vaughan, fase kedua sangat luar biasa. Luthor yang masih memiliki rambut sangat senang dengan reputasi ilmuwannya itu sebagai seorang ahli biokimia yang berbakat untuk misinya. Kemudian Luthor yang kepalanya tidak botak menemui Jenny Vaughan yang berada di kursinya sedang melakukan penelitiannya. Luthor bertanya apakah Jenny merasa nyaman dan apakah semua kebutuhannya terpenuhi. Jenny Vaughan dengan matanya yang tidak tertutup hanya terdiam. Luthor berasumsi bahwa itu adalah jawabannya iya.
di mana sebenarnya Jenny Vaughan sedang mengalami proses halusinasi mengenai Superman yang menjadi sosok pahlawan baru di kota Metropolis. Luthor mencuci otak Vaughan dengan menampilkan adegan-adegan Superman, menyatakan keahlian biokimianya akan terbukti sangat berguna untuk mereka. Di Daily Planet, Lois menemukan lembaran surat milik Clark Kent di atas meja kerjanya. Tulisan itu ditujukan kepada orang tua Clark yang ada di kampung halamannya, yang dimana tulisan itu menyatakan bahwasanya dia merindukan mereka, turut bersama anjing peliharaan mereka, Shelby. Kemudian Clark menegurnya, mengingatkannya bahwa tulisan itu sangat personal baginya, ya sangat privasi. Lois pun bertanya, kenapa bisa ada huruf double L di tulisan itu? Dia mengira apakah itu singkatan dari namanya, Lois Lane. Clark pun mengungkapkan double L itu sebenarnya adalah singkatan dari nama temannya, yaitu Lana Lang. Ya, Lois pun bertanya, ada berapa banyak nih nama yang dia kenal dari singkatan LL itu? Clark pun menjawab, itulah faktanya. Yang kemudian entah mengapa Lois menjadi pingsan, yang sebelumnya dia sempat bertanya, siapakah Lana Lang itu? Ternyata bukan hanya Lois Lane saja yang pingsan, seluruh karyawan Daily Planet terkapar pingsan di ruangan kerja mereka masing-masing. Perry White pun muncul dari ruangan kerjanya, bertanya-tanya kenapa mereka semua. Clark Kent pun kemudian membaringkan tubuh Lois Lane ke lantai dan bertanya apa yang sedang terjadi. Sementara itu Luthor berkata, inilah gaya Amerika. Yang kemudian Clark Kent merubah identitasnya sebagai Superman untuk menyelamatkan keadaan. Ternyata tidak hanya di Daily Planet saja, di luar gedung semua warga terkena virus yang aneh ini. Mereka pingsan di tempat mereka masing-masing. Ada yang berserakan pingsan di jalanan. Narasi Luthor menjelaskan tentang Superman, sosok yang bisa terbang ke bulan untuk semua kebaikan yang akan dihasilkannya. Saat inilah di mana Superman tidak ada waktu untuk membodohinya. Superman pun terbang menjelajahi Metropolis. Dia melihat trail yang sedang melaju kencang. Saat kondektur kereta api itu terlihat pingsan, dia pun segera menghentikannya. Setelah melakukannya, dia sempat termenung apa yang seharusnya dia lakukan. Yang kemudian dia pun menemukan jawabannya untuk pergi ke Star Labs. Di Star Labs, dia bertemu Profesor Crosby yang memberitahu Superman bahwasanya kota Metropolis telah dilanda virus misterius yang disebarkan melalui udara. Mengenai hal ini, Superman pun mengambil kesimpulan ini adalah ulahnya Lex Luthor. Terlebih lagi, Crosby menyatakan kepadanya bahwasanya mereka membutuhkan seseorang dengan orang-orang terbaik di bidang biokimia. Tentu saja orang yang dimaksud itu adalah Luthor. Superman pun bergegas ke LexCorp. Di saat Superman menemuinya, gedung LexCorp sudah dikarantina dari virus. Superman tidak bisa memasuki gedung itu. Di saat Superman bertanya kepada Luthor kenapa dia tidak terinfeksi, Luthor malah balik bertanya kenapa Superman tidak terinfeksi juga. Luthor pun menyimpulkan, oleh karena warga Metropolis sering berhubungan dengannya, maka mereka seperti itu. Superman adalah alien yang dapat membahayakan warga. Namun bagi Superman, Luthor lah penyebab virus ini yang menyerang Metropolis. Dia berharap agar Luthor menyembuhkan mereka. Luthor pun kemudian memperkenalkan Dr. Jenny Vaughan, seorang ilmuwan yang pernah dia selamatkan pada insiden kebakaran di musim panas kemarin. Dengannya lah Superman harus membantunya melepaskan bahan kimia yang dibuatnya ke awan agar menyembuhkan warga yang pingsan. Di saat Superman meminta bahan kimia yang dimaksud, Luthor menolaknya beralasan kalau Superman gagal menyebarkannya maka akan membuat semakin berbahaya. Akhirnya Luthor pun memberikannya. Jenny pun kemudian menyebut dirinya sebagai toksin, sama seperti Clark Kent yang merupakan identitas lainnya sebagai Superman, yang juga merupakan orang yang dia sukai sejak pertama kali Superman menyelamatkannya. Mereka kemudian terbang ke atas langit dan menyemprotkan cairan kimia penangkal racun virus yang menyebar ke warga Metropolis. Akhirnya semua warga sembuh kembali. Lois pun terbangun dari pingsannya dan bertanya-tanya kemana Clark pergi. Namun sangat disayangkan nih, toksin alias Jenny Vaughan sudah melemah karena tubuhnya terlalu banyak paparan virus, yang akhirnya dia pun meninggal dalam pelukan Superman di saat mereka kembali ke gedung LexCorp. Atas kematiannya, Luthor memberitahu Superman bahwa dirinya tidak sepenuhnya dapat menyelamatkan semua orang. Dia berkata kepada Superman agar kembali ke tempat asalnya saja sebelum Superman gagal lagi untuk orang-orang yang pernah mereka cintai di kota Metropolis tercinta. Yang akhirnya Superman dengan identitas Clark Kent pun kembali ke kampung halamannya. Dia menyatakan kepada ayahnya agar dia menetap di sini untuk sementara. Narasi Luthor pun menyatakan inilah balasan dendamnya.
Edisi terakhir dari serial komik Superman 4 Season kali ini diceritakan oleh Lana Lang, sosok wanita yang menjadi pujaan hatinya Clark di Smallville, Kansas. Cerita dibuka dengan seorang anak laki-laki bernama Trevor Burbank yang sedang membuat bola salju di atap rumahnya di saat musim dingin. Diiringi narasi mendalam Lana tentang harapan di masa kecilnya, termasuk ingin menikah bersama Clark. Anak kecil itu berdiri dan bersiap melempar bola salju. Anak itu pun menyelaraskan masa kecil Lana yang mirip dengan Clark Kent, karena mereka berdua sama-sama anak tunggal dan menjadi sahabat dekat. Lagi pula Clark bukan hanya tetangga tapi juga sahabat terbaiknya Lana. Trevor takjub melihat sesuatu, matanya melotot, mulut sedikit menganga. Narasi Lana menyadari bahwa seiring waktu takdir mereka berbeda. Meski dulu serupa, kini Clark Kent menjadi suatu yang sangat berbeda, yaitu seorang Superman, dan Lana merasa tertinggal jauh. Dari penuh harapan menjadi nada sedih dan reflektif, Lana merasa kehilangan koneksi dengan Clark karena perbedaan besar dalam takdir mereka. Anak itu berdiri menghadapi robot LexCorp. Lana mengenang momen romantis bersama Clark setelah kelulusan. Kenangan yang indah dan sangat pribadi. Lana menegaskan Clark tampak penuh harapan, seolah-olah ingin memberikan kabar terbaik dalam hidupnya. Lana Lang sangat yakin Clark akan melamarnya. Harapan dari masa kecilnya terasa akan menjadi kenyataan, namun ternyata yang Lana harapkan tidak terjadi. Di papan reklame bertuliskan Metropolis sedang kacau. Lex Luthor menganggap dirinya sebagai pelindungnya, memperlihatkan ironi dan kekuasaan Lex Luthor. Lana baru saja menyadari kekuatan Clark yang sebenarnya, dan bahwa Clark adalah sesuatu yang lebih dari sekedar manusia biasa. Kenyataan itulah yang menghancurkan semua harapan dan cintanya untuk menjalani hidup sederhana bersama pria yang dia sayangi. Sementara itu Lex Luthor berdiri di gedung LexCorp-nya. Dengan tidak adanya Superman yang ada di kota itu, Luthor merasa dunia ada dalam kendalinya. Kalimat Always Should Be menunjukkan keinginannya menciptakan tatanan dunia tanpa Superman. Di kantor redaksi Daily Planet di saat musim dingin, Lois Lane berdiri termenung di depan jendela, berbicara sendirian, meluapkan perasaannya. Dia berjalan melewati meja kerja Clark Kent yang kosong dengan papan nama Clark Kent. Tangan Lois menyentuh papan nama itu sambil memanggil nama Superman. Lana Lang menceritakan kembali saat Clark Kent memberitahunya bahwa dia memiliki kekuatan luar biasa dan ingin menggunakan kekuatan itu untuk menolong orang. Namun saat itu Lana terlalu terpukul dan tidak bisa menerima benar-benar kenyataan itu. Kenyataan itu hanyalah mimpi, agar di saat dia terbangun, dia dapat pergi ke rumah Clark Kent dan menceritakan keluh kesah kepadanya. Dia ingin menertawakan semua ini, seolah Clark tidak bisa benar-benar terbang karena menurutnya Clark memang tidak bisa terbang. Tapi kenyataannya Lana sadar Clark memang bisa terbang, dan itulah yang mengubah segalanya. Lois merenung di mejanya. Dia memegang papan nama Clark Kent yang menandakan ada informasi baru yang membuatnya mulai mencurigai koneksi antara Clark Kent dan Superman. Sedangkan narasi masih disampaikan oleh Lana Lang yang mengenang kembali peristiwa penting membuatnya butuh waktu lama untuk memahaminya. Bukan hanya apa yang terjadi di malam itu, tapi mengapa itu terjadi. Dia menyadari bahwa Clark tidak berniat menakutinya, mengecewakannya, atau membuatnya marah. Semua rasa sakit yang dia rasakan hanyalah bagian dari proses memahami sesuatu yang lebih besar. Pada akhirnya Lana menyadari ternyata Clark mengungkapkan kepadanya tentang rahasia terbesarnya. Dia adalah Superman, beralasan karena dia menganggap Lana sebagai sahabat sejati. Begitu juga dengan Lois. Dia juga yakin dengan kebodohannya yang semakin membuatnya yakin bahwa Clark adalah Superman. Di belakangnya ada clipping harian Daily Planet dengan headline berita tentang manusia terbang yang ditulis oleh Lois Lane. Saat ini di musim dingin, Clark Kent dan Lana Lang berada di depan rumah Lana. Clark terlihat santai dengan jaket lamanya, sementara Lana bersiap-siap untuk berjalan berdua dengan sahabatnya itu. Dia menyinggung bagaimana sedikit pria dewasa yang masih mengenakan jaket SMA. Melalui narasinya, Lana menunjukkan perasaan nostalgia dan sedikit kepahitan karena hidup mereka tidak berjalan sesuai harapan, mencerminkan kedalaman emosional dan kedekatan lama antara mereka berdua. Clark
Clark Kent dan Lana Lang berjalan bersama di tengah lanskap musim dingin yang luas dan sepi. Mereka menyusuri area pedesaan, melewati jembatan kayu tertutup yang khas daerah Smallville. Dalam momen yang tenang dan bersalju ini, Lana dan Clark berbincang secara pribadi. Lana mencoba mengerti kenapa Clark kembali ke kampung halamannya, Smallville. Clark jujur bahwa dia sedang mencoba memahami banyak hal dalam hidupnya, bahkan mempertanyakan makna dan batas dari kemampuannya sebagai Superman. Meskipun Lana percaya bahwa Clark bisa melakukan apa saja, Clark sendiri tidak yakin. Ini menunjukkan bahwa bahkan seorang Superman pun bisa merasakan kebingungan, keraguan, dan kebutuhan untuk mencari jati diri. Momen ini menyentuh dan manusiawi, memperlihatkan sisi rapuh dari seorang pahlawan yang biasanya tampak sempurna. Clark dan Lana kembali melakukan permainan masa kecil mereka, yaitu menggambar malaikat salju di atas salju. Aktivitas sederhana inilah yang membangkitkan kenangan dan keceriaan lama, bahkan membuat Clark merasa sedikit seperti anak kecil lagi. Namun di tengah momen nostalgia itu, Lana sempat ingin berkomentar bahwa bentuk salju yang ditinggalkan Clark tampak istimewa. Mungkin karena itu mencerminkan siapa dirinya yang sebenarnya, yaitu Superman. Tapi dia memilih diam dan mengajak untuk lanjut berjalan. Narasi Lana menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun dari mereka, termasuk Clark sendiri, yang benar-benar menyadari betapa besar takdir dan dunia yang akan dijalani Clark di masa depan. Ini adalah momen tenang yang penuh makna tentang masa kecil, identitas, dan masa depan. Kemudian mereka singgah ke kedainya Eddie, General Store, dan Pete Ross menunggu mereka berdua yang sedang berjalan kaki. Narasi Lana melanjutkan, setelah di malam itu ketika Clark Kent membawanya terbang, yang mengungkapkan bahwa dia itu bukan sekedar pemuda biasa Smallville. Clark bukanlah seorang manusia. Lana Lang mengalami guncangan emosional yang besar. Semua harapan dan gambaran masa depan yang dia bangun bersama Clark seketika di saat itu menjadi runtuh. Dalam kebingungan dan luka, dia melakukan apa yang ingin dilakukan oleh remaja yang merasa dunianya hancur. Alasan itulah yang membuatnya pergi meninggalkan Smallville. Lana tidak sempat mengucapkan selamat tinggal secara layak, bahkan kepada sahabat dekat seperti Pete Ross. Mungkin karena terlalu menyakitkan lah untuk menjelaskannya, atau karena dia tidak ingin menanggung beban jika Pete ingin ikut bersamanya. Sebagai gantinya, Lana hanya mengirimkan kartu pos tanpa alamat si pengirim, sebuah cara untuk mengatakan bahwasanya dia masih di sini, meskipun Lana sebenarnya belum siap untuk benar-benar kembali. Lana Lang mengenang masa kecilnya bersama Clark Kent dan Pete Ross, dua sahabat yang telah dia kenal seumur hidupnya. Mereka bertiga tumbuh besar bersama di Smallville, makan siang bersama, berbagi rahasia kecil, dan melewati masa sekolah yang penuh kenangan. Pete hanya tahu segalanya tentang Lana, dari kombinasi loker hingga isi hatinya terhadap Clark Kent. Namun ada satu hal penting yang Pete tidak pernah tahu, yaitu Clark adalah seseorang yang luar biasa. Hanya kepada Lana lah Clark mempercayakan rahasia besarnya. Hal ini menjelaskan bahwasanya hubungan Lana dan Clark menjadi hubungan yang sangat istimewa dan berbeda. Dalam adegan tersebut, mereka bertiga kembali berkumpul di kedai Eddie. Mereka memesan minuman hangat dan bercanda ringan seperti biasalah di masa lalu. Tapi di balik suasana santai itu tersimpan ketegangan emosional yang halus, kenangan masa lalu, perasaan yang tak terucap, dan jarak yang perlahan tumbuh di antara sahabat lama. Lana Lang merenung bahwa rahasia besar Clark Kent telah mengubah segalanya. Meskipun mereka bertiga, Lana, Clark, dan Pete, masih bisa duduk bersama di kedai seperti dulu, tapi perasaan mereka sekarang ini tidak bisa lagi bersama. Pete melontarkan kutipan bijak tentang meninggalkan masa kanak-kanak, seolah mengisyaratkan bahwa mereka harus menerima kenyataan baru dan melepaskan masa lalu. Namun Lana tidak sepenuhnya setuju, karena melepaskan masa lalu berarti melepaskan hubungan mereka yang dulu penuh kehangatan. Beberapa orang tua yang masih bermain kartu di kedai itu, sama seperti waktu mereka masih sekolah dulu, sekarang masih bermain kartu dan mengajak Clark bergabung dengan mereka. Candaan mereka, termasuk Pete, menciptakan suasana ringan tapi menyeratkan sesuatu yang lebih dalam, yaitu Clark ini dianggap berbeda, lebih dewasa, lebih besar dari hidup mereka. Lana tampak terusik oleh candaan Pete yang terdengar seperti ejekan atau mungkin rasa iri tersembunyi. Clark tetap sopan dan rendah hati, menolak tawaran bermain kartu dan menjaga jarak emosional dengan tenang. Hubungan persahabatan antara Clark, Lana, dan Pete mulai menunjukkan keretakan yang dalam. Pete yang selama ini menjadi teman setia merasa tertinggal dan tak dihargai. Dia meluapkan kekecewaan terhadap Clark dan Lana yang baginya telah mengabaikan peluang besar yang telah mereka miliki saat pergi meninggalkan Smallville hanya untuk kembali dan merasa tetap kecil.
Bagi Pete sendiri, keputusan mereka kembali adalah sebuah simbol kekalahan, dan yang paling menyakitkan adalah ketidaksadaran mereka akan hal itu. Clark tidak membantah, dia hanya terdiam, mungkin karena tahu Pete ada benarnya atau karena dia tahu beban yang dia pikul lebih dari yang dia bisa jelaskan. Lana Lang melanjutkan narasinya, merenung tentang masa lalu dan hubungannya dengan keluarga Ken, yaitu Lana dan Clark memiliki kesamaan, di mana mereka berdua dibesarkan bukan oleh orang tua kandung, Lana oleh bibinya, sedangkan Clark oleh keluarga Ken. Dia mengenang Jonathan dan Martha Ken sebagai sosok yang membuka hati dan rumah mereka, menciptakan tempat yang aman dan penuh kasih. Lana mengakui bahwa mungkin dia dulu seharusnya datang ke keluarga Ken untuk mencari rasa aman daripada melarikan diri dari masalah sendiri. Dia menyimpulkan mungkin itulah alasannya Clark Kent kembali ke Smallville untuk menemukan kembali kenyamanan yang diberikan oleh rumah dan keluarganya. Suatu malam, Lana berada di rumah keluarga Ken. Dia bersama Martha menyiapkan hidangan makan malam bersama. Dia membahas tentang Clark yang memiliki kelebihan. Martha merespon, suatu saat nanti jika Clark siap, dia pasti akan membicarakannya. Yang mengartikan Lana sudah mengetahui Clark bukan manusia biasa. Ibunya menjelaskan di saat ini waktunya belum tepat untuk membicarakan kondisi Clark secara langsung. Martha menunjukkan bahwa yang bisa mereka lakukan di saat ini adalah tetap hadir dan bersabar. Lana merenungkan rumah keluarga Ken sebagai simbol kehangatan dan stabilitas, tempat yang selalu memberi rasa aman bahkan saat dia jauh, yang menggambarkan kenangan sensorik yang sangat akrab dan penuh nostalgia. Rumah ini hidup dalam pikirannya karena kehangatan dan ketulusannya. Lana menunjukkan rasa hormat dan kekaguman pada Martha dan Jonathan Ken, bagaimana mereka membesarkan Clark dengan cinta dan kebijaksanaan. Kalimat tentang Clark memiliki penglihatan tembus pandang sebenarnya adalah simbolis, karena Clark adalah anak yang melihat lebih dalam tentang dunia, tanggung jawab dan rasa kemanusiaan. Di saat Clark memotong daging kalkun, sedangkan si Lana Lang yang akan menghidangkan di meja makan, Martha mengakui Lana sekarang sudah dewasa dan anggun, sementara Jonathan dengan candaan penuh cinta memperhatikan istrinya, memperkuat gambaran mereka sebagai pasangan ideal dan penuh kasih. Clark tersenyum ringan dan melihat siapa yang datang bahkan sebelum pintu dibuka, yang menandakan kemampuan supernya, tapi tetap digunakan dalam konteks rumah yang sederhana dan akrab. Clark kemudian membuka pintu, yang ternyata adalah Chief Parker yang tiba-tiba datang di malam-malam ini dalam kondisi hujan deras. Clark dengan sopan santun langsung tahu ada sesuatu yang serius sedang terjadi, karena saat ini bukan waktu yang biasa untuk berkunjung di saat mereka makan malam. Chief menyampaikan dengan singkat dan jelas bahwa dua sumber air besar sudah tidak bisa dikendalikan. Bendungan Cedar Bluff meluap dan sungai Smoky Hill menyebar ke pemukiman warga, di mana gereja dijadikan tempat pengungsian. Pastor Lindquist, tokoh lokal yang ada di kampungnya ini, si Superman Smallville, sedang mengatur tempat tidur darurat, yang menandakan bahwa skala bencana cukup besar hingga orang-orang perlu tempat tinggal sementara. Setelah menyampaikan tujuannya, Chief Parker berjalan kembali ke mobil polisi di tengah hujan deras dan genangan air yang mulai tinggi. Di dalam rumah, Lana, Martha, Jonathan, dan Clark berbicara sambil memperhatikan hujan. Jonathan menyampaikan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan sebagai kepala keluarga. Clark tampak serius dan merenung dengan ekspresi halus di wajahnya. Lana menarasikan dia menangkap perubahan emosional dalam diri Clark, dari kebingungan atau kegelisahan menjadi pemahaman dan keteguhan hati. Nada suara Jonathan lah yang menyampaikan kehangatan, kepercayaan, dan stabilitas, memberikan Clark arah dan ketenangan. Clark mungkin adalah Superman, tapi kekuatannya sebagai manusia datang dari lingkungan tempat dia dibesarkan. Lana berdiri di dekat ruang tamu sambil memandang ke arah Clark dan keluarganya, Martha dan Jonathan Kent. Dia merujuk pada kekuatan luar biasa Clark, mengatakan secara langsung di depan mereka sebagai isyarat bahwa dia tahu rahasia Clark, bahwa dia adalah Superman. Kedua orang tua Clark pun terkejut bahwa Lana tahu kebenaran besar selama ini. Ini adalah momen penerimaan. Lana tidak menyalahkan dan juga tidak panik. Justru dia memahami siapa Clark sebenarnya dan beban besar yang ditanggungnya. Bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi beban emosional dan tanggung jawab moral yang sangat besar. Lana melihat sisi manusiawi Clark meskipun dia sangat kuat. Dia tetap seorang anak muda yang sedang tumbuh dan meraba identitasnya. Narasinya menyampaikan simpati mendalam terhadap Clark. Dia sadar bahwa di balik kekuatan luar biasa itu, Clark masih rapuh dan sedang belajar menghadapi dunia.
Beberapa saat kemudian, Clark berbicara dengan ayahnya di kamar. Clark sedang merasa gagal karena dia menyadari bahwa meskipun dia memiliki kekuatan luar biasa, dia tidak bisa menyelamatkan semua orang atau melakukan segalanya. Dia mulai merasakan beban ekspektasi dan realitas keterbatasannya. Jonathan sebagai ayah menenangkan Clark bahwa semua orang butuh waktu untuk belajar menjalani hidup dengan segala ketidakkesempurnaannya, bahkan Superman sendiri. Lana sedang merapikan selimut di sofa, menunjukkan bahwa dia akan menginap di rumah keluarga Ken di malam itu. Martha Ken, ya ibu angkatnya Clark, datang sambil membawa selimut dan berbicara kepada Lana. Ternyata putra mereka sudah mengungkapkan tentang jati dirinya. Martha percaya bahwa Lana lah wanita yang tepat bisa membantu putranya menemukan jawabannya. Lana merasa tidak yakin apakah gadis dari Smallville, seorang wanita kampung sepertinya, bisa membantu seorang Superman. Dengan lembut, si Martha mengingatkan bahwa terlepas dari kekuatan, jubah dan simbol S, Clark tetaplah Clark, anak mereka yang sama. Keesokan paginya, untuk pertama kalinya, Lana melihat Clark dari dekat, bahkan di balik jubah berlogo S merah yang begitu mencolok di matanya. Hujan lebat dan halaman rumah yang becek, Superman berdiri di dekat mobil pickup tua yang sedang dipersiapkan oleh orang tuanya, Jonathan dan Martha Ken. Lana Lang berjalan dengan payungnya, menyuruh Shelby, si anjing keluarga Ken, masuk ke dalam mobil. Clark bertanya kepada ibunya untuk memastikan semua barang sudah siap dimasukkan ke dalam mobil. Dia kemudian menghampiri Clark dan sepertinya khawatir dan bertanya apakah Clark akan baik-baik saja. Clark dengan nada serius namun tenang membalikkan peran. Biasanya dialah yang bertanya tentang pertanyaan itu, sambil mengingatkan Lana untuk menjaga dirinya. Lana pun kemudian mengakui bahwa dia tidak bisa memahami kekuatan luar biasa Clark seperti menukuk baja atau berlari lebih cepat dari peluru, tapi dia bisa memahami bagaimana rasanya merencanakan seluruh hidup lalu semuanya hancur berantakan. Saat Clark mencoba menyelah, Lana menyuruhnya untuk diam dan mendengarkan. Lana menegaskan bahwa meskipun Clark bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, itu tidak membuat perjuangannya untuk menjadi dirinya sendiri jadi lebih mudah. Lana mengingatkan Clark bahwa anak lelaki yang dia kenal dan dia cintai, yang baik, mulia dan peduli, masih ada di balik kostum Superman itu, yang kemudian mereka pun adu lidah. Lana berkata, "Go make things safe, Superman." Kalimat ini adalah bentuk dukungan tulus dan penerimaan. Lana tahu Clark harus pergi dan menjadi Superman, tapi dia ingin dia itu pergi dengan kekuatan penuh dan hati yang tenang. Di pusat kota, beberapa ruko tutup dan tergenang banjir. 3 orang pria, Bert, Tom, dan Morris, ya pria yang main kartu di General Store, terlihat di atas perahu dan menyatakan keputusasaan mereka di tengah bencana alam banjir. Salah satu dari mereka berkata, ada harapan yang datang, dan itu adalah Superman yang terbang di atas mereka dengan takjub dan kagum. Mereka masih menyaksikan Superman terbang dengan ekspresi campuran antara keheranan dan kekaguman. Sampai seorang di antara mereka tak pernah menyangka seumur hidupnya dia tidak pernah secara langsung melihat seperti itu. Superman terbang di atas banjir di Smallville sambil menjawab kata-kata Lana bahwa dia akan segera menyelamatkan semua keadaan. Narasi Lana pun menjelaskan bahwa sejak Superman dikenal di dunia, namanya menjadi topik global. Bahkan saat Lana berada jauh dari kampung halamannya, Smallville, dia tetap mendengar orang-orang membicarakan Superman. Ada keraguan dan keheranan dari publik tentang keberadaan sosok seperti Superman, seolah-olah keberadaan manusia dengan kekuatan luar biasa adalah sesuatu yang tak terjelaskan. Saat ini Superman berjuang untuk mengatasi banjir, membuang tumpukan besar puing-puing kayu ke laut agar tidak menyumbat aliran air dan memperburuk banjir di Smallville. Orang-orang di dunia bertanya-tanya, jika seseorang sungguh memiliki kekuatan luar biasa seperti Superman, apa motivasi mereka? Mengapa tidak menggunakan kekuatan itu untuk keuntungan pribadi? Kenapa justru membantu orang lain? Ini mencerminkan skeptisisme manusia terhadap kebaikan yang murni dan mempertegas bahwa keberadaan Superman menantang pandangan itu. Meskipun orang lain mempertanyakan Superman, Lana Lang tahu kebenarannya, yaitu bahwa Clark melakukan semua ini dengan tulus, ikhlas dan tanpa
pamrih. Hal itulah yang membuat Lana menjadi bangga dan kasih sayangnya kepada Clark. Sementara Superman sedang mengatasi masalah banjir, Martha, Jonathan, Shelby, dan Lana dalam perjalanan. Namun sayangnya kendaraan mereka tiba-tiba dihantam derasnya arus air dan terseret bersama puing-puing kayu, membuat mereka kehilangan kendali sepenuhnya. Akankah Superman membantu orang tuanya dan wanita yang menjadi pujaan hatinya? Di saat yang membahayakan mereka, di saat itulah Superman pun tiba. Dia langsung menyelamatkan Martha dan Lana, kemudian ayahnya yang hanyut di sungai. Terakhir, anjing keluarganya, Shelby. Narasi Lana menunjukkan bahwa cinta, pengertian, dan identitas sejati tidak tergantung pada kekuatan super, yang merupakan pengakuan tulus dari Lana bahwa Clark adalah pondasi dari semua kebaikan dan kekuatan Superman, dan juga hubungan mereka masih berakar dalam meskipun banyak hal yang telah berubah. Pastor Lindquist memberikan sebuah khotbah kepada warga Smallville setelah bencana banjir. Syarat makna spiritual dan harapan, dia mengawali dengan empati, menyadari penderitaan komunitas setelah banjir besar yang menghancurkan rumah-rumah warga. Dia menekankan rasa syukur meskipun kerugian material besar, tidak ada nyawa yang hilang. Ini mencerminkan nilai kehidupan yang lebih tinggi daripada harta benda. Dia mengakui bahwa di tengah kesulitan, orang mudah lupa akan makna spiritual dan nilai kebaikan. Kesusahan bisa membawa pelajaran dan hadiah batin, kedewasaan, kekuatan moral, atau solidaritas. Dia menggunakan metafora pohon yang kehilangan daunnya sebagai simbol kematian atau kehilangan sementara. Seperti musim semi yang datang setelah musim dingin, harapan dan pemulihan akan muncul setelah masa sulit. Musim dingin yang berat melambangkan ujian hidup. Dia mengatakan kita seharusnya bersyukur pada cobaan karena itu membentuk kekuatan dan karakter. Penyampaian terakhirnya penuh harapan. Hanya setelah melewati penderitaan, kita bisa sungguh menghargai masa depan. Warga desa yang beragam usia dan latar belakang berdiri sejajar membawa lilin, termasuk Pa dan Maken, Lana Lang, Clark Kent dengan tubuh besar dan postur tubuh. Semua tampak tenang dan khidmat, seolah menyambut masa depan dengan harapan baru. Cahaya lilin melambangkan harapan, kehidupan, dan kekuatan spiritual. Lana menyadari bahwa meskipun secara fisik dia telah pergi jauh dari kampung halamannya, dalam hati dia tetap terikat pada Smallville. Ini adalah refleksi tentang identitas dan akar diri. Smallville bukan hanya tempat kenangan masa kecil, tapi juga bagian fundamental dari jati dirinya, yang menegaskan tema utama serial ini, kota kecil sebagai fondasi moral dan emosional para tokohnya. Lana juga menyadari bahwa dia dan Clark memiliki kesamaan mendalam. Mereka berdua terikat kuat oleh asal-usul dan nilai-nilai yang dibentuk oleh tempat mereka dibesarkan. Meskipun Clark memiliki kekuatan super dan takdir luar biasa, keduanya tetap anak Smallville. Di depan rumah, Jonathan, Martha, dan Lana melihat Superman terbang di langit mengenakan jubah merahnya, sebuah simbol bahwa dia telah kembali menjalankan takdirnya, tapi tidak melupakan akar di Smallville. Fokus pada wajah Lana yang mengangkat tangan dan meneriakkan, Take care, Clark. Kalimat sederhana ini menyeratkan rasa kasih, doa, dan pengakuan terhadap siapa Clark sebenarnya. Seorang teman masa kecil, seorang pahlawan, dan seseorang yang akan selalu dia pedulikan. Saat Clark terbang kembali ke Metropolis, Lana tahu mereka tak akan bertemu lagi untuk sementara waktu. Clark telah kembali ke dunia yang lebih luas dan pada cita-cita tanpa akhir untuk menggunakan kekuatannya membantu orang sebanyak mungkin. Sebuah headline koran dari Daily Planet berbunyi, Superman menghentikan banjir. Artikel ini ditulis oleh Clark Kent lengkap dengan gambar Superman. Clark Kent berjalan bersama Perry White, editor dari Daily Planet, di dalam kantor. Perry merangkul bahu Clark sambil memegang beberapa koran dengan berita tentang Superman. Perry memuji pencapaian Clark yang membawa peluang berita besar setelah liburan. Ini adalah pujian yang tersirat tanpa mengetahui bahwa Clark dan Superman adalah orang yang sama. Lois Lane duduk dengan ekspresi bingung dan kagum menatap Clark dengan penuh rasa penasaran. Dia heran dan penasaran bagaimana Clark yang terlihat sederhana bisa selalu mendapatkan berita besar. Ungkapan Smallville yang diucapkan Lois adalah julukan yang dia pakai untuk memanggil Clark, yang merujuk pada asal-usul Clark Kent berasal dari nama kampung. Tapi yang tidak diketahui Lois dari Clark Kent adalah kelak sendirilah sang Superman yang menjadi subjek berita itu sendiri.
Clark pun merespons pertanyaan Lois yang keheranan dengan sikap rendah hati dan sederhana. Padahal kita tahu keberhasilannya bukan karena keberuntungan, tapi karena dia adalah Superman yang mencerminkan karakternya yang merendahkan diri dan menyembunyikan identitas aslinya dengan tenang meski dia sebenarnya luar biasa. Narasi dari Lana Lang yang berbicara tentang kekhawatiran orang tua angkat Clark Kent, yaitu Jonathan dan Martha Kent, yang menunjukkan bahwa Lana memahami kekhawatiran mendalam dari orang tua Clark meskipun mereka tahu Clark adalah seorang yang sangat kuat karena dia Superman. Lana pun menegaskan bahwa meskipun banyak tantangan, Clark melakukan yang terbaik. Ada nada penuh empati dalam narasinya, menandakan bahwa Lana benar-benar peduli dan memahami beban hidup Clark. Lex Luthor berdiri di dalam gedung LexCorp. Di depan jendelanya itu terlihat elegan dan tenang, memegang secangkir minuman, memberi kesan penguasa kota yang mengamati segalanya dari menara kekuasaan. Trevor Burbank, seorang anak kecil yang ditampilkan dari awal edisi cerita ini dimulai, berlari dari atap gedung yang bersalju mengejar seekor kucing. Di saat pasukan Luthor Corp mendekati anak itu, Trevor menjadi panik yang membuatnya terpeleset dan akan terjatuh dari atap gedung. Namun tiba-tiba Superman datang dan menyelamatkannya. Dia mengatakan kepada tentara Armor Luthor yang mengenakan kostum Armor Corp itu agar menyampaikan kepada bos mereka, yaitu Lex Luthor si botak licin, dia telah kembali ke Metropolis. Di saat itu, Luthor yang berada di dekat gedung tersebut melihat aksi Superman, menggambarkan tekad Luthor bahwa dia masih berambisi untuk mengalahkan Superman atau setidaknya mengembalikan dominasi kekuasaannya di kota Metropolis. Trevor Burbank memperkenalkan dirinya sambil memegang kucing. Narasi Lana Lang mengatakan bahwa jika semua orang terbaik bersikap seperti Superman, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Sebagai penutup cerita, di serial Superman for All Season di edisi keempat ini, Superman telah melewati semua perjuangan dalam ceritanya, baik secara fisik, emosional, maupun eksistensial. Clark Kent akhirnya menerima siapa dirinya di mata dunia. Narasi terakhir Lana Lang menyeratkan, dia berdamai dengan kenyataan bahwa Clark telah menemukan jalannya sebagai Superman. Walau sempat terluka secara emosional karena kehilangan Clark, dia melanjutkan hidup dan menyerahkan takdir Clark kepada dunia. Lana telah menemukan harapan barunya, bahkan mungkin romansa baru dengan menyebut nama Pete Ross, teman masa kecil mereka. Dia memilih tidak mengejar masa lalu, tapi membuka lembaran baru di kota asal mereka, Smallville. Cerita ditutup dengan nada positif dan optimis, penuh harapan bahwa meski dunia rumit, seseorang bisa tetap menjadi baik, setia, dan peduli. Nah, itulah dia kisah Clark Kent alias Superman menurut sudut pandang keempat orang yang berbeda melihat karakter Superman. Terdiri dari ayahnya, Jonathan Kent, Lex Luthor si botak licin, Lois Lane, dan terakhir ada Lana Lang, di mana mereka akan menceritakan tahun-tahun sebelum awalnya Superman bertindak sebagai pahlawan super di kota Metropolis. Tinggalkan ya komentar kalian di kolom komentar, dan sampai berjumpa di cerita video komik yang lainnya. Dan jangan lupa pula ya kan untuk subscribe channel DC Indonesia ini. Oke, alright, yeah.